Hai, selamat kembali kepada saya bergabung lagi dengan saya Unity Octavi. Sekarang saya akan menjelaskan tutorial mengenai caranya bagaimana bergabung di Go Viral. Oke, platform Go Viral. Kalau kamu ingin memonetize sosial media kamu bisa bergabung di sini. http://buzzer.goviral.co.id. Nah, ini contohnya adalah sign in dengan Twitter. Oke. Untuk di sini dipastikan kalau Go Viral itu connect melalui API. Di sini ada notes-nya, will not be able to look at your password. So data-data yang kita ambil hanyalah yang terkoneksi dengan dari Twitter. Selama password dan lain-lain masih dipegang oleh Twitter. Oke, nah ini adalah contohnya, ada notification untuk kamu dan message. Oke, bila kamu ada campaign dan lain-lain biasanya bisa lihat di mailbox ini. Nah, yang ini adalah account setting kamu. Account setting yang paling penting ya, karena di sini kamu harus mengisi selengkap-lengkapnya untuk memberikan data kepada klien. Itu yang paling penting. Kayak kamu misalnya posisi kamu apa di sebuah kantor, berarti kamu pekerja, kamu usia sekian sampai sekian, itu bisa representatif apa enggak melalui brand kami. Oke, di sini kamu harus isi selengkap-lengkapnya. Foto kamu juga kalau bisa pasang foto yang terkece. Misal ya, jadi siapa tahu kalau kamu kece, kamu bisa jadi model juga, mungkin langsung tertarik, gila nih orang kece banget nih, representatif banget, makanya kamu harus pasang foto kamu yang terbaru. Jangan lupa masukkan bank account kamu, disesuaikan dengan bank account kamu yang terbaru ya. Jangan kasih bank account saudara kamu atau teman kamu, karena nanti kalau kamu dapatkan campaign, itu akan masuk ke bank account yang ditulis di dalam platform ini. Untuk perhitungan rate-nya, kamu bisa lihat caranya juga di sini. Karena kamu ada bagi hasil dengan Go Viral, maka sebaiknya kamu melakukan kalkulasi sesuai dengan rate post yang kamu inginkan. Misal kamu per post itu maunya rate-nya 500.000. Nah, makanya kamu harus dikalkulasikan dengan 100/60 agar kamu bersihnya dapat segitu. Bagi-bagian itu dilakukan oleh Go Viral adalah untuk misalnya klien menawar atau lain-lain, tapi angka kamu tidak terganggu gugat, kamu tetap dapat bersih, postingnya mau berapa gitu. Nah, ini untuk campaignnya modelnya mau apa, mau otomatis atau manual, kamu harus setting di sini gitu. Kalau otomatis ya, kalau misalnya kamu akun publik ingin kamu malas dikit-dikit harus approve, nah bisa langsung secara otomatis. Tapi kalau kamu butuh approval dulu, kamu makanya harus secara manual. Jadi memang kamu harus mengapprove dulu campaignnya, baru campaign itu bisa tayang. Nah, ini untuk bagian kamu isi misalnya interest kamu di mana, kamu tuh apa sukanya, apakah kamu selebriti atau bukan, atau kamu blogger, atau kamu sport atau apa ya. Ini kamu tulis di sini ya, semua keterangannya sejelas-jelasnya. Nah, jangan lupa masukkan nomor telepon, alamat, dan daerah lokasi kamu di mana. Kalau misalnya ada yang mau mengendorse kamu dan kamu kebetulan menerima, suka dengan brandnya, mereka mau memberikan untuk foto Instagram misalnya, mau mengirimkan, jadi bisa tahu daerah kamu di mana. Jadi kalau bisa ya kamu masukkan daerah kamu di mana. Nah, ini bagian untuk kamu bisa melihat sendiri profil kamu nanti munculnya seperti apa. Nanti halaman ini akan juga di-share kepada klien sebagai digital profile kamu. Lalu untuk statistik juga kamu bisa lihat di sini. Jadi kalau kamu aktif kah, kamu enggak kah, kamu banyak teman kamu yang merespon, atau ternyata kamu akunnya sepi-sepi aja, nggak ada tweetnya yang kurang menarik, itu akan sangat berpengaruh terhadap tertarik apa enggaknya klien menggunakan akun kamu. Jadi kalau bisa kamu aktif dan kamu memang suka berbicara ya, lebih frontal di sosial media. Atau mungkin misalnya kamu kurang bagus di Twitter mungkin, atau mungkin di yang lain, bisa juga memasukkan aja akun yang kamu rasa kamu cukup influence gitu ya. Nah, ini kamu bisa lihat namanya influencer resource. Di influencer resource ini kamu bisa tahu data-data apa aja, penjelasan mengenai FAQ ya, yang biasa ditanyakan oleh buzzer atau influencer kepada kami, semua dirangkum di dalam influencer resource gitu. Jadi untuk supaya lebih jelas, kamu bisa lihat di sini. Dan bila ada yang masih kurang jelas atau masih tidak dijelaskan juga di websitenya, kamu bisa langsung tanya ke tim kami gitu. Segala macam cukup dijelaskan sih di sini. Jadi sebaiknya saat kamu mendaftar, kamu membaca sih semuanya, terutama term and condition dan privacy policy-nya gitu. Karena nanti ada apa-apa ini tuh, kalau misalnya memang ada yang kurang jelas atau apapun, kamu tidak jadi salah paham, kamu sebaiknya mengontak atau bertanya kepada tim community kami. Kami membiasakan untuk sesi fun gitu ya, maksudnya dari Go Viral itu biasanya itu mereka melakukan semampunya untuk membalas apa saja yang menjadi keluhan dari para influencer gitu. Bisa kamu tes sih.
Kamu bisa langsung kirim message, mungkin mau kenalan sama admin-adminnya atau dengan tim dari community. Kapan saja bisa coba untuk mengirimkan message kepada mereka. Ini contohnya, saya newbie, salam kenal gan, kita kalau di Kaskus kan. Tapi kalau di Go Viral, apapun sih bisa didiskusikan dengan tim komunitas kami. Cukup asik mereka kok untuk diajak berdiskusi. Jadi jangan malu-malu. Kamu bisa tanya apa aja. Oke. Untuk selanjutnya, ini kamu bisa lihat di sini. Kamu bisa lihat ada campaign, ada total revenue, ada total profit, ada account audience, dan lain-lain. Kamu bisa lihat, oh ternyata summary reportnya, ada engagement report, semua di sini cukup lengkap ya mengenai aktivitas kamu yang selama berada di platform kita. Misalnya kamu sudah mendaftar selama 2 tahun ini, ternyata kamu dapat alhamdulillahnya misalnya banyak ya campaignnya dari kami, dari Go Viral. Nanti semua bisa dijelaskan semua di dashboard ini sih, di platform ini cukup detail. Itu sih keuntungnya bila seorang influencer bergabung dengan Go Viral, karena semua datanya itu cukup rapih ya. Datanya itu record dengan baik gitu. Jadi kalau mungkin misalnya kalau kamu tidak bergabung dengan influencer, mungkin kamu dapat tawaran dari luar, mungkin ya kamu kan harus bikin sendiri ya, filing sendiri apa ini itunya. Oke, selebihnya akan menjelaskan. Untuk campaign ini ada upcoming, approve, dan reject ya. Maksudnya reject, jadi upcoming adalah campaign yang akan datang, kamu dapatkan apa saja, kamu bisa cek di upcoming. Lalu untuk approve sendiri itu berarti campaign yang sudah kamu approve. Untuk reject, misalnya ada brand kompetitor yang sama atau kamu tidak bisa melakukan campaign, silakan reject saja campaignnya di reject. Kamu juga bisa lihat listnya yang kamu reject di sini. Semua report juga record ya di Go Viral, seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi kamu nggak usah worry, kamu bisa lihat summary-nya di sini. Kamu bisa lihat engagement report-nya, kamu dapat apa aja di sini. Lalu kamu juga bisa lihat semuanya, status, payment status, semua ya, payment summary. Lalu untuk list-list yang dihapus mungkin jangan khawatir kalau misalnya kamu melihat ada yang kuning status kamu dan masa campaign kamu belum habis, kamu bisa menanyakan kepada tim community Go Viral apakah bisa menaikkan kembali tweet kamu agar kamu bisa mendapatkan pembayaran. Itu kamu bisa langsung saja hubungi tim community dari Go Viral. Lalu untuk campaign history juga kamu bisa lihat di sini. Ya, apa saja yang terhapus atau mungkin error atau apapun nanti akan ada pemberitahuannya di dalam platform. Kamu juga bisa lihat campaignnya, bila kamu klik juga muncul. Oke, sekarang akan menjelaskan mengenai influencer tools. Go Viral ini memiliki feature yang menarik ya. Dari Go Viral ini memiliki yang berbayar juga. Tapi untuk mengaktifkan tools ini kamu harus connect dulu dengan API toolsnya. Di sini pilihannya yang paling murah ada 20.000 hingga 100.000 saja. Nah, keuntungan dalam penggunaan tools kamu juga bisa dijelaskan di sini. Saat kamu sudah mengaktifkan pembayaran, kamu silakan langsung hubungi tim community. Lalu nanti tim community akan mengecekkan pembayaran kamu dan langsung mengaktifkan tools kamu. Bila sudah masuk, maka akan langsung record ada di platform. Nah, ini namanya tweet scheduler. Tweet scheduler ini bisa melalui single input dan batch input. Single input adalah bila schedule kamu ingin memasukkan tweet per satu tweet, itu bisa melakukan melalui single input. Tapi bila kamu ingin melakukan langsung banyak, bisa langsung melalui batch input. Di sini juga ada ya template-nya, harap diikuti sesuai dengan template. Batch input itu bila kamu ingin memasukkan misalnya banyaknya tweet selama 1 bulan. Selama 1 bulan kamu ada lebih dari 100 tweet. Maka kamu bisa menggunakan batch input, kapan saja waktu yang ingin kamu masukkan bisa langsung disesuaikan di dalam template ini. Jangan lupa, make sure untuk waktu tweet yang akan tayang itu adalah 30 menit sebelum waktu yang kamu inginkan untuk tayang. Karena bila kamu memasukkan waktu yang sudah lewat, tidak bisa ditayangkan oleh platform Go Viral. Begitu. Jadi bisa lihat di sini. Jangan lupa juga bila ada apapun, ada masalah atau apa, bisa segera tanya kepada tim community kami, bisa langsung berdiskusi juga mengenai tools ini.
Misalnya masih ada yang kurang jelas dari tutorial ini, juga bisa langsung saja mengkontak dari tim Go Viral. Bila kamu sudah memasukkan filenya, bisa langsung dilihat tweet kamu di bawah. Kamu juga bisa langsung mengecek bila memang sudah waktunya itu tayang. Kamu bisa melakukan pengecekan melalui timeline kamu, apakah sudah tayang apa belum. Oke, ini untuk retweet scheduler. Retweet scheduler adalah misalnya kamu memiliki beberapa tweet favorit kamu, maksudnya seleb tweet atau apapun yang memang timelinenya kamu suka sekali. Bisa kamu melakukan retweet scheduler. Misalnya kamu tinggal masukkan nama akunnya, bisa dengan lalu kamu bisa masukkan bentuk retweet yang ingin kamu retweet dengan waktunya dan lain-lain, lalu secara otomatis itu akan tayang nanti di timeline kamu gitu contohnya. Lalu sekarang kita akan lihat di reservoir. Reservoir ini memiliki keunikan hampir sama fungsinya seperti tweet scheduler. Cuman perbedaannya adalah dia bisa memasukkan lebih dari 1 juta konten untuk reservoir. Sama aja sih, tweet scheduler juga bisa banyak. Tapi uniknya reservoir adalah dia bisa mengatur tweet yang ingin kamu tampilkan unik atau tidak. Unik itu maksudnya tidak pernah tayang di timeline kamu atau kamu tidak apa-apa melakukan pengulangan tweet. Nah, dengan reservoir mungkin kalau tweet scheduler kamu harus memasukkan semua jamnya sesuai maunya kamu. Kalau reservoir itu cukup memasukkan apakah kamu ingin dari konten itu ingin tayang berapa banyak. Apakah setiap 5 menit, apakah setiap 10 menit, itu semua bisa kamu atur di bagian reservoir. Lalu untuk kamu juga bisa lihat setelah kamu masukkan reservoir, di bagian reservoir konten kamu bisa melakukan pengecekan. Nah, biasanya langsung masuk bila kamu sudah masukkan seperti ini. Lalu untuk cold tweet, fungsi cold tweet adalah bila kamu memiliki beberapa artikel di blog atau di website atau dimanapun yang kamu suka bentuknya artikel, secara otomatis cold tweet akan memasukkan untuk kamu dan memotongnya sebanyak 140 karakter. Karena seperti kita tahu ya, kalau Twitter itu memiliki keterbatasan dalam Twitter. Tapi bila kamu memiliki aplikasi yang lain, aplikasi Uber atau Twitter atau apapun yang bisa lebih panjang, sama seperti cold tweet ini sih sebenarnya fungsinya, yaitu bisa memanjangkan tweet kamu. Itu secara otomatis dia akan memotong dari artikel secara otomatis. Jadi kalau kamu punya 50 artikel pun dia akan secara otomatis memotong kamu. Untuk experience itu juga cukup bermanfaat bila kamu memang cukup sibuk dan kamu ingin selalu menyenangkan follower kamu, misalnya kamu sibuk atau apapun, kamu bisa secara reguler atau secara berulang melakukan tweet yang sama setiap hari. Misalnya kamu ingin melakukan konten setiap hari pada jam 6.30, mau kamu nanti lalu kamu set selama 1 tahun misalnya, dan sepanjang 1 tahun itu setiap harinya kamu bisa mengucapkan selamat pagi di jam yang sama. Misalnya pun kamu bangun siang, kamu tidak perlu khawatir, tetap saja kamu menyapa follower kamu selamat pagi di jam yang sudah kamu set. Itu bisa dilakukan di recurrence. Seperti ini contohnya, kamu bisa lihat. Untuk demografi sebenarnya juga sudah dapat ya di profile sebelumnya. Cuma di statistik juga lebih lengkap. Nah, untuk status pembayaran sampai kapan itu akan habis berlakunya masa tools kamu. Lalu untuk FAQ juga bisa dilihat di sini. Untuk dashboard ada mengenai about Go Viral, influencer resource, dan FAQ. Sebenarnya hampir sama. Untuk about Go Viral ini kamu bisa lihat dengan jelas siapa sih sebenarnya Go Viral, klien apa saja yang pernah dilakukan, campaign apa saja yang pernah dilakukan oleh Go Viral, dan lain-lainnya kamu bisa dapatkan datanya di about Go Viral. Lalu untuk beberapa important message atau tips dari kami, jangan lupa kalau di sini bisa dibaca ya semua. Term and service-nya juga kamu baca biar lebih ngerti lagi. Lalu untuk privacy policy-nya juga kamu harus baca biar lebih paham. Mungkin biar tidak ada salah paham atau apapun. Nah, bila ada yang kamu kurang paham, bisa juga langsung tanyakan kepada tim. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Semoga cukup jelas. Bila ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan di
komen box di bawah. Jangan lupa subscribe. Thank you. Bye. Dah. Thank you.